Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang Video terjadi di bullying atau lingkungan pendidikan perundungan yang seperti dilakukan sekolah. oleh sejumlah remaja SMP putri negeri di di bawah umur Malang, di Jawa Cilacap Timur yang Jawa diduga Tengah menjadi viral korban media Kasus perundungan ini teman dengan sekolahnya memanggil sejumlah pihak. Bullying pihak merupakan sekolah para ekspresi remaja menyimpang tersebut. pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Elon adalah murid yang telah menimba ilmu 6 tahun lamanya di SD Kristen National Plus Kasih Agape. Dalam jenjang sekolah dasarnya, ia selalu dijadikan bahan bulian karena kekurangan yang dimilikinya. Pada suatu hari ketika di sekolah, Elon sedang menuju kantin untuk membeli sarapan. Ia pun mengambil nasi kuning untuk menu sarapannya. Namun saat sementara membayar, ada salah satu murid yang langsung menyerobot dan mengambil nasi tersebut dari genggaman Elon. Kemudian sang pelaku berlari sehingga Elon pun mengejar dan bertanya kepadanya mengapa ia mengambil nasi miliknya. Namun sang pelaku langsung mencaci maki dan memukul korban. Lalu meninggalkan korban di TKP sendirian. Ya Tuhan, kenapa Samira harus begini? Dah kejadian tragis yang terjadi di kantin sekolah tersebut, Elon pun pulang ke rumah dengan pikiran berlebih yang selalu menyelimutinya. Sesampainya di rumah, Elon mendapat kabar bahwa kedua orang tuanya akan segera bercerai. Apa sih kau? Kalau begini tuh bikin cerai saja lebih bahagia tuh miskin yang ada pada kau pengkhianat. Mendengar hal itu, Elon pun merasa semakin terpuruk dan mendapat tekanan lebih. Mengingat peristiwa yang terjadi di sekolah tadi, ditambah dengan perceraian kedua orang tua, niat bunuh diri pun terlintas di pikiran Elon. Ini kenapa sih Sam hidup sial sekali? Bukan sebagai penyeimbang. Namun ia sadar, kehidupan yang ia jalani saat ini tidak boleh terulang di masa depan. Satu tahun kemudian, setelah peristiwa itu terjadi, tak disangka ternyata Elon menjadi pemberontak di sekolahnya yang dikarenakan oleh traumanya yang terjadi di masa lampau. Seiring berjalannya waktu, Elon telah menimba ilmu di sekolah menengah pertama 1 bulan lamanya. Suatu hari, Elon bersama temannya yaitu Ray yang dijuluki sebagai pembuli sekolah sedang menunggu mangsa hariannya. Mana memang kau lewat-lewat ini? Oh, kalau ada sudah lewat sana bersikat sudah. Lewatlah Uken yang merupakan salah satu murid lugu di sekolah itu. Seperti yang telah sering Elon dan Ray lakukan, mereka langsung memaksa orang-orang di sekitarnya untuk memberinya uang dan membuli anak itu jika ia tidak menuruti apa yang dikatakan dua pembuli tersebut. Uang kakak. Bapak sekali masih kertas. Ray pun mengambil tas Uken dan menangkap bahwa Uken menyimpan uang. Ini apa? Berarti tipu sekarang? Jangan kakak, itu uang jajan seminggu kakak. Bapak sekali kau pergi kita peduli. Elon dan Ray pun melakukan kekerasan fisik pada Uken. Saat pembulian berlangsung, ada 2 siswi yang menyaksikan kejadian tersebut dan melakukan pembelaan kepada korban, tidak hanya Uken,
namun korban lainnya yang sering dijadikan bahan bulian. Mereka bernama Feli dan Kezia. Apa nanti ikut campur sekali? Urusan kau memang. Lalu tiba-tiba Ibu Felis datang dan mereka langsung melarikan diri. Feli dan Kezia pun langsung membawa Uken ke kelas untuk ditenangkan. Sehingga masalah pun cukup sampai di situ dan tidak diperpanjang untuk sementara. Hari-hari pun berjalan seperti biasa hingga tiba di saat jam istirahat saat Elon sedang bersantai di kelas. Datanglah seorang siswi yang bernama Permata dan berkata kepada Elon bahwa Ray telah mengkhianati dan memanfaatinya untuk uang jajan pribadi beserta buktinya. Kau tahu itu Ray cuma jadi kau supaya dia boleh tambah banyak saja. Apa kau buat tuduh orang main tipu-tipu saja? Hei, kau sendiri itu? Elon pun merasa dikucilkan dan terbayang kembali oleh trauma yang menimpanya 1 tahun lalu dan terlihat murung di belakang sekolah. Datanglah Uken yang melihat keadaan Elon saat itu, lalu bertanya kepadanya sebab dari kemurungannya itu. Kakak, kenapa murung? Pesan kau jangan kau campur. Kakak, kalau masalah cerita saja. Saya bully kau, kenapa kau bully saya? Walaupun kakak sudah berbuat buruk kepada saya, kita juga sama manusia tetap jadi saudara. Jadi kalau ada masalah yang terjadi, kita dapat hadapi sama-sama. Awalnya, Elon tidak peduli dan menanggapi kepedulian Uken itu. Namun ia tersadar, di kehidupan saat ini, masih ada orang yang mau peduli dan mengerti setiap masalah yang dialami Elon. Di mana adalah kebalikan dari kehidupan lampaunya yaitu 1 tahun lalu. Sehingga, ia pun tidak lagi menjadi pembuli, sebab ia sadar bahwa apa yang dilakukannya adalah tindakan yang salah. Di saat titik terendah dan terpuruk Elon, hanya Ukenlah satu-satunya orang yang memerhatikan Elon di saat semua orang mengabaikannya. Ia menunjukkan kepeduliannya kepada Elon meskipun Elon telah berperilaku buruk kepadanya. Karena Uken tahu bahwa manusia adalah makhluk sosial di mana mereka tidak bisa hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain dalam hidupnya. Dari film pendek yang kami buat ini menerangkan bahwa dengan menjadi apa yang memang bukan jati diri kita, bukanlah cara untuk mengatasi setiap persoalan yang Tuhan izinkan terjadi di kehidupan kita masing-masing. Bukan dengan bullying, kita dapat menghempaskan atau membalas perilaku yang tidak berkeperi kemanusiaan kepada kita, melainkan mendoakan agar pelaku dapat sadar bahwa perkataan atau perbuatannya yang dianggap sebagai candaan mungkin dapat merusak mental seseorang yang dibully. Oleh karena itu, Ayo hentikan